semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai peruntungan zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2022. Nah, sebelum saya membahas bagaimana dan apa detailnya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi dengan saya, kalian bisa hubungi saya di nomor konsultasi yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Kalau gitu, untuk Gemini, saya bacakan dulu dari energinya ya di bulan Januari itu kira-kira apa dan bagaimana yang akan menjadi topik utama pembelajarannya Gemini. Ada kartu Ghost. Kartu Ghost ini lebih ke arah pembelajaran, hal-hal yang masih membayangi di dalam pikiran, emosi, atau hal apapun yang sudah terjadi di masa lampau. Itu mungkin akan ada situasi di mana muncul lagi atau teringat lagi, atau ada sebuah trigger yang membuat kamu jadi teringat lagi, atau jadi kayak dihantu-hantuin lagi, atau mungkin tiba-tiba ada orang yang dari masa lalu tiba-tiba datang lagi ke dalam hidupmu. Ini yang membuat kamu jadi kayak, kenapa ya, kok bisa? Ada yang membuat kamu memang beberapa di antara kalian menjadi galau, anxiety, bingung, cemas, atau overthinking, seperti itu temanya. Cuman nanti coba kita lihat ya untuk lebih detailnya. Jadi untuk energinya, kalau misalnya yang seperti itu, saran saya sih lebih ke arah rasakan apa perasaannya, bagaimana, akui, rangkul perasaan tersebut, terus lihat pembelajaran apa yang bisa kamu petik dan pelajari, dan apa sih yang ingin kamu lakukan berikutnya, seperti itu, di luar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Oke? Langsung untuk kalian yang masih single, peruntungannya untuk Gemini. Di sini saya melihat ada dua kartu langsung yang jatuh. Yang pertama ada honeymoon, dan yang kedua ada new love, kayak gitu. Lalu berikutnya, tapi juga ada pay attention to the red flag sih. Jadi gini, untuk kalian Gemini, untuk yang single, mungkin beberapa ada yang sudah ketemu atau baru ketemu dengan orang baru, dimana membuat hati kalian jadi kayak serasa ada kupu-kupunya di dada, di hati gitu. Ya masalah kondisi kayak begini ya nggak apa-apa, rasakan, nikmati seperti itu. Tapi di sini kamu juga perlu berhati-hati. Dia datang kepada diri kamu ini kenapa? Dan hati-hati juga dari rasa takut yang muncul dari dalam diri kamu. Mungkin karena terlalu tidak mengenakan kejadian yang di masa lalu, hingga membuat kamu jadi kayak ragu, atau hilang fokus, atau tidak percaya diri. Itu bisa jadi di sini ya. Tapi kuncinya adalah di sini, kenali lebih dahulu dia, intentionnya apa, terus ajak ngobrol yang lebih serius. Kalau kamu merasa tidak nyaman, masih malu, bawa mengalir dulu, ajak diskusi pelan-pelan ya, seperti itu. Mungkin beberapa di antara kalian memang ada yang sudah merasakan ketika melihat orang tersebut kayak, tunggu, hati gue gak nyaman,
orang ini ada yang nggak beres, atau ini orang nggak jujur. Bisa juga beberapa di antara kalian ada yang merasa kayak gitu. Cuman balik lagi, kita tidak bisa langsung menjudge orang itu seperti apa yang kita rasakan. Dan kita lihat problemnya yang kita rasakan itu apakah memang refleksi dari orang tersebut, atau ada sesuatu yang belum beres dengan diri kita dari masa lalu. Itu poinnya di sini. Jadi belajar untuk mengamati perasaan kamu, diri kamu, maunya apa dan bagaimana. Itu temanya untuk kalian yang masih single Gemini, ya. Lalu berikutnya, untuk kalian yang sudah berpasangan, di bulan Januari Gemini akan ada retreat dan juga ada make effort, dan juga ada kartu trust. Di sini ada beberapa pesan yang saya dapat langsung, tidak satu pesan tapi beberapa ya. Jadi mungkin bisa saja resonate, bisa saja tidak. Karena di kartu retreat ini saya merasakan ada beberapa di antara kalian hubungannya memang sedang tidak nyaman, atau kalian menemukan sesuatu yang saya nggak nyangka kok dia bisa melakukan itu, kayak gitu. Saya nggak mau terlalu detail untuk kalimatnya, tapi dari hal yang tidak nyaman tersebut, satu saran yang bisa saya berikan adalah kamu harus mengambil keputusan segera. Kamu tidak boleh menunda-nunda. Saya tahu rasanya sakit, menyakitkan. Karena kok dia bisa melakukan hal yang seperti itu, membuat kita kecewa, membuat kita jadi insecure, susah percaya, ingin mundur. Di sini kalian perlu ingat, rasa sedih itu merupakan energi. Emosi yang kita rasakan itu merupakan bentuk energi. Energi itu bisa kita ubah. Seperti itu. Kalau kamu penasaran bagaimana cara mengubah energinya, Kak, saya udah kecewa, kesel banget. Mungkin kalau kamu berminat, kamu bisa hubungi saya. Nanti saya kasih tahu nama meditasinya apa, atau kalian bisa ikut ke meditasi yang rutin saya ikuti tiap minggu. Ada di IG, tapi nanti saya sampaikan melalui BPM aja ya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian memang berminat untuk merilis rasa emosi tersebut yang marah, kesel, sedih, kita ubah menjadi energi positif. Energi itu tidak bisa hilang. Emosi itu tidak bisa hilang, tapi bisa kita ubah. Perlu kalian ingat. Ya. Energi itu tidak selamanya, emosi itu selamanya tidak selalu stuck. Energi itu bisa kok kita buat jalan biar ngalir. Caranya bagaimana tiap orang itu beda-beda memang. Cuman kalau kamu merasa terpanggil di tempat yang biasanya saya ikuti itu tiap minggu, kamu bisa hubungi saya melalui nomor telepon yang ada di video ini, oke? Itu cukup berat ini energinya, berasa banget untuk yang pesan pertama Gemini yang sedih ini. Dan yang kedua, pesan lainnya adalah bagi kalian yang sudah menikah. Mungkin hubungan kalian agak terasa hambar, beberapa di antara kalian, atau kok dia sikapnya agak berubah. Kenapa? Biasanya kamu nggak kayak gitu, atau kamu bingung, aku harus bagaimana? Di sini sebetulnya itu lebih ke arah overthinking kamu. Dan kalau kamu memang merasa itu yang terjadi sesungguhnya,
cobalah cari ide untuk melakukan hal-hal yang baru yang bisa kamu lakukan bersama pasangan. Oke? Cobalah untuk ya udah to the point, jujur aja. Jangan dipendam. Jangan nunduk terus, jangan takut terus. Ungkapkan. Pasangan nggak akan tahu kalau kamu nggak ungkapkan. Biar dia juga bisa memahami apa yang kamu rasakan, dan kamu juga perlu mendengar dia. Seperti itu. Jadi bangun hubungan rasa percaya. Soalnya di sini saya melihat ada kartu Page of Cup dan Trust. Jadi ada beberapa di antara kalian khawatir ini pasangan jujur apa enggak, atau overthinking yang apa dia jangan punya selingkuhan atau apa. Sebetulnya itu enggak, lebih ke arah overthinking kayak gitu. Mungkin beberapa ada yang benar. Jadi untuk kalian, makanya tadi kartunya itu lebih ke arah ghost, membayang-bayangi. Bisa jadi sesuatu yang kita imajinasikan itu belum tentu benar, atau yang kita pikirkan itu belum tentu benar, kayak gitu loh. Belum tentu ada, keberadaannya tidak akan diketahui kalau belum kita ungkapkan kepada dia. Jadi ghost ini juga salah satunya energinya sangat kuat di kondisi asmara Gemini ya. Itu. Oke, semoga bermanfaat. Lalu berikutnya, ini dari segi pekerjaan ya. Kalau dari segi pekerjaan, yang pertama ada High Priestess. Lalu yang kedua, Six of Pentacles. Saya langsung sendawa. Masih imbas yang tadi, ada ngehealing yang masalah asmara. Lalu yang berikutnya juga ada Seven of Swords. Masalah pekerjaan, kamu Gemini fokus saja sama pekerjaanmu, sama apa yang ingin kamu kembangkan. Udah fokus aja dengan apa yang kamu miliki saat ini. Jangan hiraukan orang lain. Dan di sini saya lihat memang ada orang yang mencoba untuk menawarkan bantuan kepada kamu. Beberapa memang ada yang jujur, tapi beberapa ada yang tidak jujur. Jadi kamu harus hati-hati ya di sini untuk Gemini. Itu yang saya lihat. Jadi kamu mending fokus aja sama pekerjaan kamu sendiri. Kalau ada yang bantuin, oh ya udah. Soalnya di sini saya lihat orang yang mencoba membantu kamu, di sini dia sepertinya juga sedang mencoba untuk lebih dekat sama kamu. Jadi bisa saja dia ngomongnya manis banget, manis sekali. Tapi ingat, jangan terpengaruh. Tetap kamu harus berada pada pendirian kamu sendiri, oke? Itu. Beberapa di antara kalian ada yang jor-joran, kerja keras banget. Kuncinya ingat waktu untuk diri kamu sendiri juga ya, dibalik kesibukan kamu. Itu. Oke, itu untuk di karir. Dibilang apakah ada perkembangan? Sebetulnya ya, ada perkembangan dan pertolongan. Tapi dibalik pertolongan itu hati-hati juga. Ada yang sepertinya diem-diem maunya manfaatin tenaga kamu doang. Gitu ya, mending kamu fokus ke tanggung jawab job desk kamu dan impian kamu aja dulu. Itu poinnya di sini. Bukan berarti saya ingin mengajarkan Anda untuk egois, enggak. It ego dan it super ego. Oke? Itu pesan saya. Lalu berikutnya untuk dari segi keuangan Gemini, ada kartu High Priestess. Sebetulnya kamu masalah keuangan bisa dibilang kamu juga sudah mencoba untuk mengelola banget, tapi kayak
di bulan Januari entah kenapa uang kok rasanya lewat aja ya. Masuk sih rezekinya ada aja, butuh ini itu ada aja, cuman kok banyak kan ada yang numpang lewat. Atau beberapa di antara kalian tiba-tiba kayak ngerasa kok ada aja gitu loh hal-hal yang membuat kamu kayak harus mengeluarkan uang yang cukup besar, entah itu untuk usaha apapun itu. Yang saya lihat di sini memang agak cukup tidak mendukung keuangan, tapi kalau saya lihat di sini, saya tarik satu kartu lagi ya. Tapi kamu bisa kan dengan keuangan yang dimiliki nanti, atau memang masih agak sulit? Sebentar saya bukain dulu ya. Sebetulnya tinggal balik lagi sih pada kedisiplinan kamu dalam mengelola keuangan. Memang cukup berat kondisinya di bulan Januari, tapi bisa dibilang kamu masih bisa survive kok. Cuman kondisinya ya memang lagi nggak enak sih, masalah keuangan itu yang saya lihat di sini ya. Lalu berikutnya dari segi kesehatan untuk Gemini di bulan Januari, yang pertama di sini ada Wheel of Fortune. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang ngerasa kayak lemas, lelah, capek, pengaruhnya kayak ada aja lelahnya. Dan di sini juga ada kartu The Fool. Oke. Saya tahu ini artinya. Jadi gini, semesta itu sendiri juga berproses loh, berkembang. Tidak hanya manusia, bumi pun juga berproses. Energinya ketika berproses tanpa kita sadari itu juga mempengaruhi ke energi kita untuk berkembang. Sehingga di sini beberapa di antara kalian pengaruhnya di energi bulan Januari mungkin akan sedikit terasa melelahkan. Perasaan aku nggak ngerjain pekerjaan yang berat-berat deh, tapi kok capek, gampang lelah. Ini ada apa? Mungkin beberapa di antara kalian akan merasakan hal seperti itu. Sebetulnya ini lebih ke arah pergerakan energi semesta, biar kalian juga bisa dibilang ikut berkembang kayak gitu. Jadi yang ingin disampaikan semesta adalah yuk kita berkembang bersama-sama gitu. Kamu nggak sendiri, aku juga sama kok gitu. Dan di sini untuk kalian, jika ada Gemini yang ingin berencana jalan-jalan cukup jauh, traveling, mohon hati-hati ya, perhatikan kesehatan dan terutama udara. Bisa jadi ini salah satu dari dampak COVID yang gosipnya Omicron ya, kalau nggak salah namanya. Mohon maaf, tolong dikoreksi kalau salah. Dan kartu terakhir untuk kesehatan, cobalah untuk mulai konsumsi banyak makanan yang mengandung protein atau omega ya. Lalu coba konsumsi ikan laut atau di sini cobalah konsumsi makanan-makanan yang berasal dari herbal, bahan alami. Jangan menggunakan yang banyak bahan pengawet kayak gitu, atau homemade, itu salah satunya. Mungkin beberapa di antara kalian kalau ada yang ingin mencoba berkarbon atau mencoba membeli aromaterapi yang wanginya bunga, silahkan. Itu juga bisa membantu kita untuk relaksasi tubuh. Oke? Itu. Lalu berikutnya yang terakhir adalah saran semesta untuk kalian. Yang pertama, ini ada turtle. Kartu turtle di sini, pesan yang saya dapat, yang saya rasakan di sini adalah memang di bulan Januari ini Gemini memang akan terasa sedikit rasanya kayak
kok perkembangannya agak ngestak atau lama, ada perkembangan tapi kok tidak signifikan, nggak apa-apa, nikmati. Terkadang ketika kita sedang berada di perjalanan, kita juga butuh pause kok. Butuh pause itu juga baik untuk mereview ulang apa yang telah kita pelajari, apa yang kita rasakan, kita akui emosinya apa, dan kita pikirkan apa yang ingin dan perlu kita jalani ke depannya. Kayak gitu. Memang terlihat gelap ya, kalau kita lihat di sekeliling kura-kuranya hitam, kita nggak tahu tujuan kita kemana. Intinya biarkan Tuhan menuntun kalian. Itu, kurangi rasa khawatir, nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi nanti ketika momentumnya datang, jeder kayak petir, kayak tiap hari ada aja berkah, ada aja keajaiban Tuhan. Seperti itu. Itu untuk turtle ya, jalani aja. Kalau kamu mau nge-pause dikit, nggak masalah, take your time ya. Lalu berikutnya zebra. Zebra di sini kalau kita lihat, ini juga ada lambang acenanya di tengah-tengah matanya. Iya, di tengah pandangan matanya. Dan zebra ini udah jalani aja, nggak apa-apa. Memang namanya masa depan itu kan tidak ada yang pasti, nggak ada yang tahu. Peramal pun termasuk saya cuman memberitahukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bukan sesuatu yang pasti akan terjadi, bukan. Saya peramal pun juga manusia, kayak gitu contohnya dan maksudnya ya. Walaupun kamu ingin tetap menjalani apa yang ada di pikiran kamu dan yang ingin kamu jalankan dan hati kamu, ingat, kamu juga tetap perlu berhati-hati dalam tiap langkah kamu. Berhati-hati terhadap apa? Bisa apapun kok. Bisa kepada lingkungan, kepada orang, kepada binatang, kepada benda, semuanya. Tetap berhati-hati. Tapi jangan sampai rasa takut untuk berhati-hati ini menguasai kamu. Kayak gitu, jangan sampai. Berhati-hati ya, mawas diri aja, tetap mawas diri. Itu kuncinya. Oke? Itu saja pesan dari saya dan hasil reading untuk zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2022. Semoga hasil readingnya dapat membantu kalian ya. Sekali lagi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan dari awal dan akhir. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.